Kembali di NTV Sport, seperti biasa kita akan mulai segmen 3 dengan Gocek bareng Bro Marco. Iya, Mona. Kita akan ngobrol apakah Piala AFF tahun ini yang biasanya akhir tahun ya, ini tiba-tiba maju ya, nggak tahu entah kenapa. Ke Juli ya. Ke Juli Agustus, musim nggak ada musim panas sih Asi. Apakah ini bisa jadi panggung pembuktian untuk John Hartman, pelatih timnas yang baru, trofi perdana di depan mata? Anda tanya. Yes, jadi kita biar nggak gantung ya, Piala AFF trofi perdana di depan mata. Nah, jadi berbicara Piala AFF ini sebenarnya udah lama cukup kita tinggalkan, ada 2 tahun, 2 episode lah. Mulai ditinggalkan orang sejak era Sintayong ya, karena menganggap Piala AFF ini sebagai piala ciki. Karena banyak orang yang mengatakan kita sudah King Indo, waktunya kita berbicara di level Asia, level dunia, bukan di level ASEAN. Tapi nggak pernah juara. Nah, kalau kita berbicara lagi jauh ke belakang, kita tarik ke belakang bahwa Indonesia sama sekali sebenarnya dari semua ingar-bingar supporter di Indonesia terkait dengan timnas, kita belum pernah mengangkat trofi. Itu dia, sampai finalis, bahkan sebelumnya tidak lolos fase grup. Betul, 2 kali, 2 episode terakhir kita sama sekali tidak sampai ke final, gagal di fase grup dan peringkat ketiga kalau nggak salah setelah itu. Dan ini kesempatan kita kembali untuk menatap Piala AFF 2026. Nah, buat saya sendiri ini adalah piala yang sebenarnya klasik ya, karena ini adalah trofi yang dulunya bernama Piala Tiger. 1996 diawali. Disinilah pemain-pemain terbaik timnas Indonesia dan pemain-pemain timnas negara-negara ASEAN itu bertarung. Dan ini sangat ditunggu oleh pecinta timnas di Indonesia. Nah, dulu ada nama-nama Kurniawan Dwi Julianto di sana, ada nama-nama Ilham Jaya Kusuma di sana, lalu Kyatis Suksinamuang dari Thailand, dan banyak nama-nama lainnya yang cukup melegenda. Nah, ini adalah pertarungan yang cukup seru sebenarnya. Namun di belakangan ini ya, 2 tahun terakhir, 2 episode terakhir itu dianggap sebagai ya cuman pelengkap aja lah, karena kita kebetulan saat itu kita lolos ke fase round 3, round 4 Piala Dunia 2026. Nah, tapi akhirnya kita gagal dan kita harus menatap kembali di 2026 ini. Nah, tadi ada drawing. Ini adalah 10 negara dengan peringkat top 10 ya? Betul, jadi sebenarnya kita karena kekalahan atau kegagalan kita di 2 episode sebelumnya, kita masuk di pot 3. Pot 3 ini, pot 3 ini memungkinkan kita bertemu dengan grup neraka sebenarnya. Jadi bertemu Vietnam, bertemu Thailand atau Malaysia. Nah, untungnya tadi saat drawing dilakukan, Indonesia ada di grup A. Kalau kita lihat di sini, terhindar dari 2 musuh besar lah, boleh dikatakan. Di sini ada Thailand dan Malaysia, atau Myanmar juga cukup baik sebenarnya di Asia Tenggara. Cukup Indonesia boleh dikatakan hanya akan berhadapan dengan Vietnam dan Singapura. Nah, di antara dua negara ini, Vietnam merupakan negara paling kuat, paling tidak saat ini menjadi musuh Indonesia di grup A. Singapura bukan negara yang tidak bisa dianggap enteng, karena mereka adalah negara dengan koleksi trofi Piala AFF nomor 2 terbanyak setelah Thailand. Thailand 7 kalau nggak salah, Singapura itu ada 4 atau 5. Nah, setelah itu Vietnam 3 dan Indonesia sama sekali tidak pernah meraih piala, hanya 6 kali runner up. Nah, masuk sebagai finalis ya, tapi tidak pernah mengangkat trofi. Betul sekali, dan ini dia hasil drawing yang dilakukan tadi siang ya. Dan apakah kita akan lolos ke babak semifinal? Jadi ada formatnya saat ini berbeda dibandingkan episode sebelum-sebelumnya, bahwa ini tidak ada kandang tandang. Jadi ini hanya 2 kandang dan 2 tandang. Jadi artinya Indonesia akan bertanding 2 kali di home. Buat CIS itu berhadapan dengan Vietnam 1 dan juga Kamboja. Dan Kamboja adalah pertandingan pertama Indonesia di grup A. Nah, 2 lagi akan bertandang ke Singapura dan ke Timor Leste. Jadi Timor Leste atau Brunei. Ya, karena ini nanti akan memainkan babak playoff. Siapa akan pemenangnya, apakah Brunei atau Timor Leste. Kalau Brunei, berarti Indonesia akan bertandang ke Brunei. Nah, ini adalah perjalanan Indonesia nanti di fase grup. Nah, nanti apakah 2 tim dari grup A ini akan melaju ke babak semifinal, yakni juara grup dan runner up. Nah, Indonesia peluangnya cukup besar untuk melaju ke babak semifinal, karena kalau kita lihat hitung-hitungan di sini, Vietnam yang berada peringkatnya di atas Indonesia, sisanya ada di bawah. Kalau hitung-hitungan di atas kertas ya, dan ini memungkinkan kita untuk bisa lolos mungkin antara sebagai juara grup dan sebagai runner up grup. Beda halnya kalau kita bergabung di grup yang di B, di mana ada Thailand atau mungkin Malaysia, jadi ada 2 tim yang cukup berat yang bisa dihadapi Indonesia. Di atas Indonesia ya. Nah, ini menguntungkan kita juga. Karena apa? Karena kemungkinan kita akan bertemu juga nanti musuh bebuyutan di babak semifinal antara Malaysia atau Thailand. Ya, kalau kita jadi juara grup mungkin akan bertemu runner up-nya, ya bisa jadi Thailand, ataupun mungkin kalau Malaysia jadi juara grup mungkin Thailand akan di posisi 2,
Jadi kita paling tidak perjalanan yang akan cukup menantang nanti akan ada di babak semifinal. Netizen sebenarnya sangat menunggu-nunggu loh Indonesia untuk ketemu dengan musuh bebuyutannya itu Harimau Malaya Malaysia ya. Tapi mungkin harus menunggu ya karena beda grup. Ya, jadi jangan kepagian juga. Jadi kita berharap ketemunya di fase yang bisa krusial. Pemanasan dulu lah sama Kamboja. Pemanasan sama Kamboja atau Brunei atau Singapura. Nah ini hasil dari drawing. Nah kalau kita lihat sebenarnya ini dia perjalanan Indonesia di Piala AFF. Jadi kita spesialis runner up. Memang karena 6. Bayangkan dari 96 kita 6 kali. Hampir 30 tahun ya. Kita 6 kali runner up. Jadi negara dengan status runner up terbanyak. Bukan juara terbanyak. Nah, yang menarik adalah tadi acara drawing dihadiri oleh John Hartman. Pelatih baru timnas Indonesia. Juga Kapten Rizky Ridho. Rizky Ridho juga hadir. Nah, dia sangat mengerti dengan problem atau kenapa selalu jadi runner up? Nah, dia sangat mengerti dengan itu bahwa Indonesia belum meraih gelar di Piala dan AFF sangat atau menginginkan ASEAN. trofi AFF sekarang ya, tidak melihat itu sebagai Piala Ciki lagi, tapi sesuatu yang akan menjadi satu prestasi jika berhasil. Itu dia. Jadi Hartman memandang ini sebagai suatu hal yang penting, kejuaraan yang penting. Dia menganggap ini sebagai sesuatu persaingan yang sangat merata di kawasan Asia Tenggara. Dan ini perlu dimenangkan oleh timnas Indonesia. Nah kalau kita lihat sebenarnya di sini pesaing-pesaing Indonesia itu ada Thailand, Singapura, Malaysia, lalu Thailand. Indonesia sebenarnya belum pernah bertemu dengan Vietnam di babak final. Thailand menjadi momok bagi Indonesia selama ini. Bagi semua. Yes, dan khususnya Indonesia bertemu 4 kali dan 4 kali kalah. Saya menyaksikannya di 2010 langsung kali bersama Malaysia melawan Malaysia. Saat itu Indonesia cukup baik dan Indonesianya kalah sekali sebenarnya di sini, tapi nggak juara karena perhitungan agregat di babak final. Malaysia menang di leg pertama, Indonesia kalah menang di leg kedua tapi dengan skor 2-1 Indonesia kalah agregat akhirnya gagal meraih trofi. Jadi inilah perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF dan John Hartman memahami sekali bahwa ini harus dimenangkan sebagai salah satu step tentunya. Sebelum kita nanti berbicara satu pembuktian di level Asia, apalagi kalau kita tahu bahwa kontrak dari John Hartman itu hanya 2 tahun, berarti 2026, 2028. Pertimbangan plus 2 tahun lagi kalau. Ini ada menjadi salah satu mungkin nanti salah satu kayak 100 hari itu pencapaian pertamanya dia untuk bisa nanti apakah ini akan diperpanjang terus atau tidak. Dan sebagai gambaran bagi para fans timnas Indonesia tentunya, apakah John Hartman ini memang menjanjikan atau tidak membawa Indonesia bisa lolos sampai ke Piala Dunia. Karena ini akan dilihat walaupun ini levelnya ASEAN, apakah kita bisa berbicara banyak di sini, walaupun nanti memang kekuatan Indonesia tidak 100% ya, karena memang pemain-pemain diaspora yang main di Eropa, apalagi liga top-top Eropa, seperti JIJS mungkin, atau Kevin Dix, atau Emil Audero. Mereka kemungkinan tidak akan tampil. Karena komitmen klub ya. Ya, karena komitmen klub, liga udah mulai akan bergulir lagi, dan mereka dibutuhkan untuk di awal musim. Tapi bukan berarti Indonesia kehilangan kekuatannya, karena di Indonesia juga masih banyak pemain-pemain yang cukup baik ya, di Liga Indonesia, dan tentu saja di liga-liga luar, di kawasan Asia Tenggara, termasuk Burira masih ada Sandy Walsh di sana, ada Sen Patinama di sana, ada di Port juga ada Asnawi Mangku Alam. Jadi sebenarnya masih bisa diramu sebuah tim yang memang punya kekuatan atau daya saing yang baik di ASEAN. Dan ini kesempatan untuk John Hartman membuktikan dirinya apakah ia mampu membangun kedalaman sebuah skuad ya. Iya, betul sekali. Dia punya pengalaman menangani tim nasional secara spesifik ya. Tapi apakah filosofi yang ia miliki ini bisa diterapkan di timnas di Asia Tenggara? Pasti kan ada banyak sekali perbedaan besar yang harus ia sesuaikan. Ya, jadi ini kesempatan benar yang kata Mona, bahwa inilah kesempatan John Hartman untuk mencari pemain-pemain di luar pemain diaspora yang memang sudah kita tahu kualitasnya, mereka yang bermain di Liga Eropa papan atas. Dan inilah kesempatan dia untuk mencari pemain-pemain baru yang mungkin nantinya akan bisa menjaga kedalaman skuadnya di timnas Indonesia. Dan tentu bukan sekedar hanya untuk menjadi talent scout. Dia juga menjanjikan sebuah gelar juara. Trofi. Artinya dia nggak cuman ini kan cuman kita cari bakat-bakat baru aja, tapi dia juga menjanjikan gelar. Artinya apa? Artinya dia ada sebuah proses yang harus dijalani oleh John Hartman untuk membentuk sebuah tim tanpa kehadiran pemain diaspora. Dia sudah membentuk tim yang memang bisa paling tidak berbicara di level ASEAN seperti itu. Ya, kira-kira siapa ya pemain yang akan menjadi tulang punggung John Hartman ini ya, dari pemain-pemain non diaspora yang kita punya ya untuk bertarung di pertengahan tahun ini? Iya, walaupun kemarin dulu ya sempat ada perdebatan ya terkait dengan pemain-pemain diaspora yang akhirnya pindah ke Liga Indonesia. Ada Tom Hai di sana, ada Eliano di sana, ada Jordi Amat di sana, dan kabarnya juga akan ada pemain
asing yang dari Liga Super, David da Silva sama Ciro Alves yang akan dinaturalisasi. Tapi kita belum tahu apakah ini akan menjadi pilihan John Hartmann nantinya. Nah, ini juga akan bisa menjadi kekuatan di timnas Indonesia walaupun tanpa pemain diaspora yang dari luar. Karena mereka sudah bermain di Liga Indonesia, artinya ketika Piala AFF berjalan, mereka ini juga akan libur. Kompetisi di Indonesia akan libur karena Indonesia ikut serta di Piala AFF. Jadi ini masih bisa dijadikan sebagai kekuatan. Plus nanti pemain-pemain lain yang mungkin ditemukan oleh John Hartmann di Liga Super Indonesia dan pemain-pemain yang tadinya main di Asia Tenggara, di klub luar tapi masih di kawasan Asia Tenggara seperti itu, Mona. Jadi ya kita berharap sih sebenarnya ada nama-nama baru ya. Yang karena biasanya Piala AFF ini kita bisa melihat ada pahlawan-pahlawan baru ya dari pemain muda Indonesia ya. Kalau tahun lalu kan ada yang dari Persib siapa? Beckham Putra ya. Makanya kita mungkin ada menunggu siapa nih ya. Runtukahu dari Persija mungkin bisa saja, atau pemain-pemain lain mungkin nanti yang memang muncul dari Liga Super Indonesia. Kita belum tahu, atau mungkin bisa jadi ada beberapa pemain asing yang saat ini sudah cukup lama bermain di Indonesia seperti ya tadi yang saya katakan ada Ciro Alves, ada David da Silva yang memang mungkin katanya sedang proses untuk menjadi WNI, bisa saja. Tapi kita lihat seperti apa nanti John Hartmann akan memilih pasukannya. Nah, kalau berbicara Piala AFF, berbicara Piala grup A, kita bukan mengecilkan negara-negara lain, tapi tantangan terbesar Indonesia adalah berhadapan dengan Vietnam. Dan ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh penggemar atau pecinta timnas Indonesia ya. Karena memang selalu rame pertemuan antara Indonesia dan Vietnam. Kalau kita mengingat bahwa ini adalah 6 pertemuan terakhir Indonesia melawan Vietnam. Dan kalau kita lihat ini ada yang terbaru Desember 2024, Vietnam itu udah bisa mengalahkan Indonesia dengan pelatih barunya Kim Sang-sik, dan ini dengan skor 1-0 ini di Piala AFF juga setelah sebelumnya Indonesia mampu mempecundangi Vietnam itu di penyisihan 3 gol penyisihan kualifikasi Piala Dunia, lalu di FIFA World Cup juga penyisihan di pertemuan sebelumnya Indonesia menang dengan skor 1-0 dan di kandang Vietnam Indonesia bisa menang dengan skor 0-3. Artinya bersama Sintayong, ini masih Sintayong nih STY, Indonesia cukup dominan saat berhadapan dengan Vietnam. Nah, ini akan menjadi pertemuan nanti lanjutan antara Indonesia dan Vietnam dengan pelatih baru tentunya, dan Vietnam juga dengan pelatih baru. Dulu Pak Hang Seo yang cukup kuat di Vietnam akhirnya digantikan dengan Kim Sang-sik, pelatih dari Korea juga. Dan ini akan menjadi pertemuan setelah Indonesia mengalami kekalahan di Piala AFF. Dan ini kalau kita tahu 2024 Indonesia main dengan pemain U23-nya bersama STY saat itu. Jadi ini bukan timnas senior penuh dihuni oleh pemain senior, tapi ada pemain-pemain muda yang kemarin ya kita menganggap bahwa STY terlalu berani menurunkan pemain U23, akhirnya Indonesia gagal sama sekali di Piala AFF. Dan ya kita lihat, kita masih menunggu seperti apa nanti pertemuan antara Vietnam dan Indonesia. Cukup menarik, Mon, karena ini pertemuan yang sangat ditunggu-tunggu sebenarnya. Iya, jadi anggap saja negara-negara lain itu bisa lah kita tanpa mengecilkan ya. Sebenarnya negara-negara lain juga berpotensi untuk menjatuhkan itu. Tapi kalau kita lihat di atas kertas, Brunei sebenarnya bukan lawan yang terakhir 6-0 sering menyulitkan Indonesia. Kita bertemu di, kalau nggak salah itu Piala Asia ya, pas babak playoff Piala Asia, Indonesia bisa menang dengan cukup besar, ataupun Timor Leste juga dalam beberapa pertemuan terakhir Indonesia cukup dominan. Lalu ada Singapura juga, Singapura juga belakangan ini tidak menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan di timnas seniornya. Dan lalu ada juga Kamboja. Kamboja juga sekarang cukup agresif dan lagi ada konflik internal dengan Thailand. Ini juga kondisi sekarang juga sedang tidak baik-baik saja, sedang ada konflik dengan Thailand, dan ini tentu mengganggu kesiapan mereka juga untuk tampil di event olahraga, termasuk kemarin SEA Games kan mereka akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan ini belum tahu nih apakah ini nanti akan mengundurkan diri lagi. Kamboja kita belum tahu, tapi yang pasti situasi geopolitik di sana juga akan berpengaruh terhadap persiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF. Oke, kita tunggu saja seperti apa kira-kira ramuan racikan taktik ya dari pengalaman pelatih timnas baru kita. Bulan apa? Juli? Ini Agustus? Juli, 1 bulan? Ya, Juli sampai selama Agustus. 1 bulan. Oke. Thank you, Bro Marco. Makasih, Mai. Untuk obrolannya. Oke, Sobat NTV, sekian NTV Sports kali ini. Jangan lupa saksikan terus NTV Sports. Kita masih akan hadir lagi esok hari di jam 21 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.